Dalam Alkitab, tentu saja kita tidak akan menemukan istilah irresistible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak. Namun ini sama sekali tidak berarti bahwa pengajaran demikian tidak alkitabiah. Walaupun tidak ada istilahnya, tetapi merupakan hal yang jelas bahwa konsep tentang anugerah keselamatan Allah yang tidak mungkin bisa ditolak adalah pemahaman yang diajarkan Alkitab. Salah satu ayat penting yang mendasari konsep mengenai irresistible grace adalah dari Yohanes 6 ayat 44 yang mencatat perkataan Kristus bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat-ayat pendukung lainnya dapat dilihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 14, Roma 8 ayat 29 dan 30, 1 Korintus 1 ayat 9, dan 2 Petrus 1 ayat 10. Dalam EBS Online hari ini, kita akan menjelaskan Yohanes 6 ayat 44 secara lebih terperinci. Kita tahu bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa akan selalu mewarisi natur yang melawan Allah. Dalam kondisi kerusakan total yang dialaminya, orang berdosa tidak pernah akan mencari Allah dengan cara yang dikehendaki Allah. Roma 3 ayat 11. Mereka bakal menentang Kristus dan jelas tidak mau datang untuk percaya kepadanya. Intervensi ilahi sangat dibutuhkan agar manusia berdosa dapat percaya kepada Kristus. Dengan kata lain, Allah harus melakukan sesuatu dalam diri orang berdosa tersebut agar ia bersedia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 44 berkata tentang tindakan Allah yang spesial itu, yaitu ditarik oleh Bapa. Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk menarik orang berdosa kepada Kristus. Pada saat Roh Kudus berkarya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Kaum pilihan Allah pasti akan meresponi anugerah yang mulia dari Roh Kudus ini. Kita perlu memperhatikan bahwa kata tarik di Yohanes 6 ayat 44 dalam bahasa Yunaninya adalah helko yang bermakna kekuatan yang mendorong atau mendesak. Kata ini dipakai juga dalam Injil Yohanes 21 ayat 6 dan 11 yang menceritakan tentang nelayan yang menarik jalannya. Ketika Petrus menghunuskan pedangnya dan memutuskan telinga Malkus di Yohanes 18 ayat 10, kata helko ini yang dipakai. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 21 ayat 30, kata helko digunakan untuk menggambarkan Paulus dan Silas yang diseret. Begitu pula kata helko dipakai untuk tindakan orang kaya yang menyeret orang miskin ke tengah pengadilan. Yakobus 2 ayat 6. Pesan yang hendak disampaikan melalui contoh-contoh pemakaian kata helko ini adalah pada setiap peristiwa di atas, objeknya selalu ditarik tanpa dapat menolak pihak yang menariknya. Pedang itu tidak dapat menolak hunusan Petrus, demikian juga Paulus dan Silas tidak dapat menolak orang banyak yang menyeret mereka. Dari penelusuran arti dan pemakaiannya dalam beberapa teks Alkitab, kita dapat mengerti rujukan rohaninya, yaitu orang-orang yang telah diberikan Allah Bapa kepada Kristus juga tidak dapat dan tidak mungkin menolak kuasa Roh Kudus yang menarik mereka untuk datang kepada Kristus. Karya panggilan khusus dari Roh Kudus senantiasa efektif karena pada akhirnya tidak ada manusia berdosa yang dapat menolak anugerah keselamatan yang diberikan kepadanya. Ada beberapa poin penting yang perlu dicatat sehubungan dengan ayat di Yohanes 6 ayat 44 ini. Poin-poin tersebut memperlihatkan jalinan keterkaitan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Pertama, tindakan Allah Bapa menarik orang berdosa adalah hal yang mendahului orang tersebut datang kepada Kristus. Jika ada pertanyaan mengapa ada orang yang bisa datang kepada Kristus, tentu jawabannya adalah karena ada inisiatif Allah Bapa yang menarik dia untuk datang. Tanpa perbuatan Allah Bapa yang menarik orang berdosa, maka tidak ada orang yang mau datang kepada Kristus. Di sini nyata sekali bahwa anugerah Allah selalu mendahului respon manusia. Kedua, penarikan Allah Bapa ini mengakibatkan kepastian keselamatan yang diterima oleh mereka yang ditariknya. Orang yang akan dibangkitkan Kristus pada akhir zaman adalah orang yang sama, yaitu mereka yang ditarik oleh Allah Bapa. Tidak mungkin orang yang ditarik oleh Bapa tidak dibangkitkan. Ini berarti tindakan penarikan Allah Bapa menjamin keselamatan orang yang percaya kepada Kristus. Ketiga, karena tindakan penarikan Bapa mendahului berimannya seseorang pada Kristus dan juga akibat dari penarikan Bapa menyebabkan orang yang ditarik menerima keselamatan, semua ini menunjukkan bahwa karya penarikan Allah Bapa bersifat efektif. Panggilan keselamatan Allah terhadap manusia berdosa tidak pernah akan menjadi karya yang berakhir pada kegagalan. Keempat, karena penarikan Bapa adalah tindakan yang efektif sehingga pasti berhasil mencapai tujuannya, maka jelaslah kalau realitas penarikan ini bukan suatu tindakan yang bersifat umum, tidak ditujukan kepada semua orang secara tanpa terkecuali. Melainkan sebaliknya, ini adalah tindakan yang selektif dan khusus, yaitu hanya bagi mereka yang dipilih Bapa untuk diberikan kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 37 menegaskan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku,
Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian kata Kristus. Kesimpulannya, hal-hal berikut yaitu tindakan penarikan Bapa, lalu orang berdosa datang dan beriman kepada Kristus, dan keselamatan yang pasti melalui kebangkitan pada akhir zaman, semuanya ini adalah anugerah yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Tidak ada orang yang sudah dilahirkan kembali akan menolak anugerah yang baik, berharga, dan mulia ini. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.